Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke proses ataupun manajemen sekolah ya di part 3 ini. Baik, Pak Ibu, untuk mempersiapkan visitasi akreditasi 2022, kita lanjut pembahasan yang ketiga ini, yang keempat sebetulnya, karena yang kedua dengan ketiga digabungkan, tentang manajemen sekolah. Ya, ada butir kinerja 23, sekolah madrasah mengembangkan, mensosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah. Dokumen utamanya ini banyak sekali ya. Itu Bapak Ibu saya yakin sudah di-upload ya. Dokumen pendukungnya ini juga. Ini dokumen pendukung. Oke, ini yang harus dipersiapkan. Ya, maaf, bukan dipersiapkan, ini adalah yang akan dilakukan oleh asesor. Ya, observasi, mengimplementasikan visi dan misi dan tujuan dapat dilihat dari mewujudkan visi dan misi, tujuan dalam kegiatan sesuai dengan sasaran. Ini wawancara. Wawancara ini memang akan banyak kepada kepala sekolah ya. Mungkin ini jarang ke guru. Paling ke orang tua, bisa jadi ini akan ditanyakan karena orang tua harus mengetahui visi dan misi sekolah. Termasuk kepala sekolah juga harus tahu dan visi dan misi kepala sekolah. Termasuk harus tahu perubahan visi dan misi. Kalau memang ada perubahan, apa yang tercapai dari visi dan misi kita apa saja, itu harus disampaikan. Akan tanyakan apa visi dan visinya, apa misinya, target yang harus dicapainya seperti apa, itu akan ditanyakan oleh asesor kepada kepala sekolah. Bagaimana kerjasama visi dan misi dengan orang tua, terus apa implementasi dan visi dan misi, apa kekurangan visi dan misi, harus ada perubahan, sudahkah ada lakukan perubahan visi dan misinya, itu akan ditanyakan kepada kepala sekolah ya. Selanjutnya ini butir kinerja inti 24, kepala sekolah madrasah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Ini yang harus diupload nih, jadwal supervisi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah 3 tahun terakhir. Ini juga harus diamati pendukungnya saat asesor datang. Nah, inilah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh asesor terhadap kepala sekolah. Melakukan supervisi akademik kepada semua guru. Dia akan tanya ada jadwal supervisi itu dalam berapa kali gitu. Jawab aja supervisi itu minimal dalam 1 semester 1 kali. Metodenya seperti apa, supervisinya sumbernya dari mana, apakah langsung observasi, apakah dari siswa, apakah dari guru, teman sejawat dan segala macam dari orang tua, itu bisa dijadikan metode supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah. Temuannya apa, setelah disupervisi apa yang tindak lanjut yang dilakukan, adakah pembinaan dan seterusnya, itu akan ditanyakan oleh asesor kepada kepala sekolah. Butir kinerja inti 25, ini kepala sekolah merasa secara konsisten, partisipatif, kolaboratif, transformatif dan efektif memimpin guru, tenaga pendidikan dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha mengembangkan kegiatan atau program sekolah madrasah untuk mencapai visi dan misi dan tujuan yang ditetapkan. Ini dia. Ini dokumen yang wajib diuploadnya. Ini adalah pendukungnya. Ini yang akan tanyakan oleh asesor kepada kepala sekolah. Siapa yang terlibat dalam adakah panitia perancangan RKS dan RKS-nya, siapa yang terlibat, apakah orang tua, warga sekolah dilibatkan atau tidak. Ini akan ditanyakan kepada kepala sekolah. Nanti akan dikonfirmasi kepada orang tua wali murid yang akan diwawancara, termasuk komite sekolah. Apakah benar nggak yang disampaikan, yang dijawab oleh kepala sekolah itu kalau mereka melibatkan
orang tua dalam rumusan RKS dan RKHS-nya ini. Itu dia. Ini juga butir kinerja 26, ini dia dokumen kerja sama sekolah madrasah dengan orang tua. Ini harus ada dokumen-dokumennya, mau dengan masjid atau gereja, puskesmas, macam nih. MOU ya, ini MOU dengan organisasi terkait, dokumen-dokumen pendukungnya nanti. Ini akan dilakukan oleh observasi, wawancara, bagaimana komunikasi, apa kerjasama dengan warga sekitar, interaksi dengan warga sekitar seperti apa sekolah itu, apakah warga sekitar mendukung dengan setiap program sekolah atau tidak, bagaimana komunikasi dengan apa programnya dengan warga sekolah, itu akan ditanyakan kepada kepala sekolah ya. Ini jarang kepada guru karena ini memang manajemen. Paling yang ditanyakan pun kepada orang tua wali murid ya. Komunikasi interaksi antara sekolah madrasah dengan orang tua nih, tanyakan komunikasi dan interaksi sekolah dengan berdampak positif atau tidak, positifnya dengan kepada orang tua wali murid, kepada lingkungan warga, lingkungan sekolah yang ada sekitar sekolah seperti apa, itu akan ditanyakan oleh asesor kepada kepala sekolah. Betul 27, ini silakan baca saja. Ini dokumennya ya, ini dokumen pendukungnya, harus SK, rincian tugas, sehingga harus dilengkapi semuanya, nanti akan ditelaah oleh asesor jika waktu memungkinkan. Observasi yang dilakukan ini yang akan dilakukan asesor, observasi kebiasaan dan menjaga kebersihan. Ini juga ditanyakan kepada siswa ya, bagaimana menjaga kebersihan sekolah, siapa yang melakukan kebersihan, apakah CS atau sekolah siswa juga ikut, apakah ada jadwal kebersihan, itu akan ditanyakan kepada siswa. Untuk apa kebersihan, nanti juga siswa akan ditanya seperti itu. Ini wawancara ini akan kepada siswa, kepada kepala sekolah, dan juga kepada guru, termasuk kepada orang tua murid seperti apa, itu akan ditanyakan ya, harus persiapkan pertanyaan-pertanyaan, jawabannya maksudnya. Butir kinerja inti 28, ini dia melibatkan orang tua siswa dalam masyarakat dari berbagai kalangan dalam rencana pelaksanaan pelajaran. Nih dokumen rencana kita anggaran sekolah 1 tahun. Ini dokumen pendukungnya. Ini adalah tindak lanjut wawancara, keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan. Ini katanya nih, bagaimana peran warga sekolah, orang tua, dan juga akan tanyakan kepada orang tua nih, ada nggak sekolah ini mengajak dia rapat gitu? Persepsi positif masyarakat terhadap sekolah, apa persepsi positif itu? Dia bagaimana, apa yang kurang baiknya, apa yang baiknya, itu akan tanyakan kepada orang tua siswa. Yang ke-29, sekolah madrasah mengembangkan, mengimplementasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Dokumen utamanya ini banyak ya, dokumen utamanya dokumen rapat, rekap nilai tahun kedua untuk SMP dan SMA. Bagi yang udah lihat di atas 6 tahun ya. Inilah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh asesor kepada sekolah. Ini wawancaranya. Kreatif sekolah, madrasah, pelibatan pemangku kepentingan ini kepada wakil kepala sekolah juga, kepada kepala sekolah juga, kepada orang tua juga. Kalau kepala sekolah itu semuanya memang akan ditanyakan dalam setiap bukti kinerja inti ini ya. Harus dipersiapkan. Silakan dibaca lagi ya. Butir kinerja inti 30, sekolah madrasah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kerja kompetensi. Ini banyak sekali nih. Ini dia SOP pelaksanaan tugas guru, harus semuanya ada di upload nih ya. Bapak Ibu sudah ngupload pastinya, tidak perlu jelaskan lagi. Ini tindak lanjut yang akan dilakukan oleh asesor. Bagaimana nanti akan kepada kepala sekolah ini, banyak nih pertanyaan kepada kepala sekolah. Bagaimana cara rekrutmen guru, terus pembinaan guru seperti apa, kriteria guru yang akan direkrut seperti apa,
apakah rekrutmen itu transparan atau tidak. Ini akan tanyakan terus kepada guru. Guru dengan pendidikan dibina, apa ada pembinaan? Banyak di pertanyaan pilihan kerja guru seperti apa. Kepala sekolah menilai kinerja guru seperti apa dan kapan-kapan saja. Terus ada nggak penghargaan kepada yang memiliki kinerja bagus? Apa buktinya? Mana penghargaannya? Dalam beberapa bulan sekali sekolah memberikan penghargaan kepada guru. Itu akan ditanyakan juga. Konsisten dalam menerapkan penghargaan. Apa konsisten tidak? Iklim kerja yang kondusif sehingga berdampak pada peningkatan kinerja guru. Bagaimana membuat guru itu tenang, nyaman. Bukan berarti tidak ada tuntutan, tetap ada tuntutan, tapi bagaimana seorang kepala sekolah memberikan kenyamanan kepada guru bekerja di sekolah kita. Itu akan dipertanyakan. Ke-31, sekolah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Ini yang utama SOP pengelolaan sarana dan prasarana, semuanya sarana prasarana ada SOP-nya. Dari mulai kelas, meja, kursi, AC kalau ada, laptop, dan pokoknya semuanya harus ada sarana dan prasarana, harus ada SOP penggunaannya. Nah, jadi nanti ketika dipertanyakan kita gampang menjawabnya. Inilah dia yang akan ditanyakan, seperti apa pemeliharaan perawatannya, akan sampai ke berapa bulan dalam merawat ini, pengecetan berapa, udah pernah dicet belum, pokoknya akan terus ditanyakan perawatan, perbaikannya seperti apa, pemanfaatannya seperti apa, peran serta warga sekolah dan pemangku kepentingan eksternal seperti apa terhadap sarana prasarana, peran serta warga sekolah, kepentingan eksternal dalam pemeliharaan, dan bagaimana itu akan dipertanyakan. Yang ke-32, sekolah ataupun madrasah mengolah anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel. Nah, ini dia. Dokumen utamanya dokumen rapat, RAPBS berupa daftar hadir, tulisan rapat, RAPBD segala macam nih. Ini udah tahu ya. Ini akan wawancara. Ini wawancaranya terkait dengan anggaran ini akan banyak ya pertanyaan, terutama kalau misalkan swasta ada nggak yayasan membantu tentang keuangan seperti apa, ada nggak komunikasi dengan orang tua. Ini orang tua selalu dipertanyakan di sini, dan orang tua pun akan dipertanyakan terkait dengan ini ya. Bukti kinerja inti 33, sekolah merasa menyelenggarakan pembinaan kegiatan keistimewaan untuk mengembangkan minat dan bakat sekolah. Dokumen utamanya adalah dokumen program kerja ekstrakurikuler, ya, akan di sekolah harus surat tugas pembinaannya siapa, itu dia. Ini wawancaranya, program ekstrakurikuler apa saja, terus hari apa dilakukan, terus dari ekstrakurikulernya dampaknya seperti apa, positif negatifnya seperti apa, ada nggak ya dari ekstrakurikuler itu dapat bisa lomba di sana di sini, dapatkan juara atau tidak, itu akan dipertanyakan di saat wawancara kepada kepala sekolah ya. Kepada guru paling konfirmasi saja. Butiran kinerja inti 34, sekolah berhasil memberikan layanan pembinaan dan konseling. Nah, ini konseling ya. Ini dokumen program BK dalam bidang pengembangan. Nah, ini dokumen utamanya, ini dokumennya. Yang akan dilakukan oleh asesor saat visitasi, ini dia. Ada nggak guru BK-nya, jurusan BK-nya apa, jurusan BK, guru BK-nya sama jurusan BK-nya apa, kinerja jurusan BK-nya. Nanti akan dipanggil guru BK-nya, disesuaikan dengan pertanyaan yang dipertanyakan kepada kepala sekolah tentang guru BK ini. Kepala sekolah akan tanya, dan kepada guru itu hanya konfirmasi saja sifatnya sebetulnya. Ya, jadi kepala sekolah harus menjadi super banyak pengetahuan. Yang butir kinerja inti ke-35, ini silakan baca saja karena cukup panjang ya. Ini dokumen utamanya dan ini akan dilakukan. Program perbaikan berkelanjutan berdasarkan rekomendasi evaluasi program. Tindakan perbaikan yang dapat dilakukan secara segera mungkin. Ini akan tanyakan apa program perbaikannya dari evaluasi selama ini, apa saja termasuk kurikulum yang di sekolah, termasuk visi dan misi, termasuk kegiatan dan segala macam. Ini akan tanyakan kepada kepala sekolah.
Demikian saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat dan dapat membantu dalam persiapan menghadapi akreditasi 2022. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Karena like, subscribe itu gratis. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.